belakang warna daunnya hijau. Dia mirip seperti Syngonium T25, cuma membedakan itu perhatikan untuk ruasnya, akar yang lagi menempel biar nggak luka. Kenapa sih kalau misalnya ada yang bonggol tapi yang ditidurin atau yang horizontal, itu biasanya dia nanti untuk pertumbuhannya. Hai, welcome to my channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Tekan loncengnya juga. Dan like and share. Thank you. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fetri di channel YH Garden. Kali ini Fetri mau menunjukkan Syngonium triching. Syngonium triching yang bentuknya unik, lucu, cantik, seperti ini ya. Dia runcing lancip gitu dan belakang warna daunnya hijau. Dia mirip seperti Syngonium T25, cuma membedakan itu warna belakang daunnya. Nah, kalau ini triching daunnya berwarna hijau gitu. Oke, dia juga mempunyai tekstur mirip seperti mojito, tapi tidak setebal mojito. Kalau mojito tuh kayak karetnya berasa banget. Kalau yang ini bertekstur juga tapi nggak, ya gimana ya, yang nggak sekaret-karet mojito lah gitulah. Coba kalau kamu penasaran ya silakan adopsi ya triching ini. Nah, ini ada sedikit yang rusak, nggak apa-apa, nanti kita percantik dia. Akarnya alhamdulillah masih hidup dan motifnya juga masih cantik-cantik. Terus nah, ini nanti ya bisa lah tuh daunnya dibenerin gitu, cutting biar cantik. Ini daun barunya, motifnya cantik ya. Ini pucuknya tuh, motifnya kayak hampir mirip mojito, tapi dia nggak hijaunya nggak sebanyak mojito gitu deh. Ini lebih banyak putih dan mintnya ya. Oke, kita nggak berlama-lama, kita mulai aja cara mencacahnya. Oke, sekarang kita mulai mencacahnya. Dan seperti biasa, pasti untuk pucuk kita ambil 3 daun, 1, 2, 3. Nah, tapi ini rada reket ya, ini 4 deh. Kita cutting di sini, kita cutting di sini. Sebentar, aku cek dulu ya. Untungnya 4 karena akarnya di sini, jadi kita ambil di sini aja deh. Ini karena dia terlalu deket-deket banget ya. Nih, lihat nih, ruasnya deket-deket banget. Jadi kita cutting sini, nanti ini di sini, dan seterusnya boleh satu-satu. Pastikan untuk memotongnya alatnya bersih ya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ada yang coplok. Aduh, nanti kasih antrakol ya akarnya. Nah, maaf. Nih, sini bismillahirrahmanirrahim. Satu. Terus selanjutnya getahnya putih ya. Tanda sih. Getahnya putih, beda sama Syngoniumnya ini juga putih. Melano yang getahnya merah. Getahnya putih. Ini kita cutting bagian sini. Oh, tapi ini ada akar yang bawa. Sebentar, udah bingung nih. Tuh, sini ada akarnya. Ini harus di sini deh. Nanti aku ganti, aku cari. Nah, yang ini dia nggak ada akarnya kering kayaknya. Ini nanti aku akan water propagasi. Jadi di air, aku taruh di air. Dan yang ini juga akarnya kering ya, jadi aku juga di water propagasi.
Oke, yang ini nanti aku cacah dan itu juga ada anakannya. Ini nanti ditanam, nyangkut. Akarnya ternyata ada di dalam, jadi nanti aku bongkar. Nanti pas dibongkar media sekalian dicacah. Nah, ini juga bisa dicacah. Pokoknya ya kita perbanyak aja sampai lompat. Di setiap ruas ya, pastikan dia membawa satu ruas untuk tempat tumbuh tunasnya. Nah, oke, sekarang kita bongkar medianya. Ini ada, sebentar ini aku kasih lihat ada anakan, kata enggak ya? Nah, dia udah punya anakan. Nanti kita lihat apa bisa dicacah. Ini juga daun baru, ini daun baru. Kayaknya dari anakan baru deh. Ini dulu aku punya masih satu pohon, berapa daunnya? Kayaknya cuma 2 daun deh. Ini udah sebanyak kayak gini. Nah, yang ini nanti aku tanam secara, kita lihat ya, horizontal apa vertikal. Ini mau aku cari akarnya di dalam, soalnya kalau ditarik nggak mungkin kan, bisa putus, kasihan. Nah, ini pucuk, yang ini tadi akarnya ada yang bukan kemasuk sih, aku mau cari jalan akarnya, jadi masih bisa kita cutting jadi 2 ini. Ntar minta tolong deh sama Pak suami, tolong itu akarnya dibenerin. Dan ini nanti, yang ini nanti di water propagasi, yang ini kita kasih antrakol. Oke, nah ini mau kita kasih fungisida. Ya, udah kesebut tadi ya mereknya antrakol. Di lap dulu seperti biasa. Ya, kalau nggak ada fungisida boleh pakai betadine. Bebas, dia biar nggak tumbuh jamur ya. Nih, kalau aku pakai antrakol fungisidanya. Seperti biasa dibuat pasta. Jadi aku air sendiriin, tuh ada antrakol di atas. Nah, dibuat pasta gitu ya. Nggak yang cair banget, nggak yang encer banget. Secukupnya aja. Nanti tadi yang ada akar kepotong gitu, dikasih antrakol juga. Ya, antrakol fungisida. Nah, yang ini udah tadi dibenerin sama Pak suami, jadi kita cutting, masih bisa kita cutting. Nah, tuh kita elap sebelum kasih fungisida. Nih akarnya alhamdulillah hidup. Nanti kita tanam seperti biasa ya, stepnya seperti yang aku info sebelum-sebelumnya. Ini cara mencacah aku ya seperti ini. Boleh pakai fungisida, boleh pakai betadine, biar kalau misalnya masih ada yang tanya lagi, kenapa sih kak kok pakai fungisida, kenapa sih kak kok pakai betadine, ya kayak luka gitu kan, kayak dipotong luka biar nggak numbuh jamur atau virus gitu, jadi biar nggak kena virus juga. Jadi ya dikasih fungisida atau betadine gitu. Kebetulan aku ada fungisida, ya pakainya fungisida. Tapi ada juga yang bisa untuk mempercepat pertumbuhan akar tuh pakai namanya Rootstock apa ya? Aku nggak pernah pakai sih. Jadi aku alami aja. Ya mau dia tumbuhnya kapan ya, pokoknya aku alami. Itu yang mempercepat itu ya namanya Rootstock kalau nggak salah sih. Aku punya tapi nggak pernah pakai. Ya pakainya fungisida ini aja. Caranya juga sama. Yang setahu aku pakai fungisida dulu baru diolesin Rootstock itu deh. Kalau salah ucapan maaf ya, aku juga lupa namanya apa. Pokoknya ada rootnya gitu deh, buat akar, mempercepat akar. Nah, sekarang kita bongkar medianya, sekalian ngambil akar yang gelantung itu. Seperti biasa ditekan-tekan potnya ya. Tekan-tekan potnya nih, ada yang nyantol sekulen. Kita pindahin sekulennya ke tempat lain. Itu udah ada tumbuh akar sekulennya. Oke, bismillah. Nah, akarnya udah sampai keluar-keluar, udah sesek, udah wajib untuk memang diganti pot atau kita cacah.
Tuh, nah ini di akarnya nanti kita tanam. Sekalian deh kasih antrakol. Nih dikasih, dioles-oles seperti biasa ya. Oke, medianya insya Allah bagus, masih bagus, cuma ya memang kudu dicacah aja biar nanti aku bisa ngeluarin, kalian bisa ngadopsi dengan harga ekonomis. Siapa yang nggak suka dengan harga ekonomis, ya kan? Soalnya kemarin juga udah ada yang mau, ada hewan kecil. Siapa sih yang nggak mau dengan harga ekonomis? Jadi nanti insya Allah Fetri ngeluarin dengan harga ekonomis. Ini kayaknya juga bekas dia splitan, kelihatan ya tuh, dari splitan juga. Nanti kita cacah. Ini yang bagian agak ribetnya, perhatiin akarnya satu-satu tuh. Jadi kita harus benar-benar teliti ya, jangan sampai kasihan kalau dia luka gitu. Mohon maaf kameranya rada ke atas, soalnya lagi fokus ke bagian akar yang kudu mana dipotong. Nah ini kita potong anakannya, dia juga udah ada akarnya. Nah nanti kita tanam sendiri dia tuh, ini anakannya. Terus ini kita cacah. Diperhatikan ya, benar-benar diperhatikan untuk ruasnya akar yang lagi menempel biar nggak luka. Nah tapi ada juga sih yang dia berani akarnya justru kalian diilangin, ya juga ada yang petani seperti itu juga ada. Cuma ya aku ya seperti ini caraku ya. Kalau misalnya cara kalian sekalian dilangin akarnya ya monggo, itu hak kamu gitu. Kalau ini sih ya cara aku, yang soalnya kalau dia misalnya udah bawa akar, untuk pertumbuhan berikutnya dia lebih cepat dibandingkan yang belum ada akarnya sama sekali, seperti itu. Itu pengalaman Fetri ya. Nggak tahu kalau pengalaman yang udah pernah mencacah yang belum bawa akar gimana. Ya boleh deh kamu komentar di bawah. Kalau salah ya maafin. Ini yang menurut pengalaman Fetri. Nah ini jadi bener-bener yang aku yang satu ruas ini kan dia rada dempet, jadi harus bener-bener diperhatiin biar mata tunasnya bisa tumbuh, insya Allah bisa berhasil gitu. Ini rada ribet soalnya ada di akarnya kanan kiri dan ruasnya terlalu deket banget, tapi nggak apa-apa. Di situ seninya, di situ senangnya mencacah begitu. Jadinya banyak banget kan. Dari berapa tuh yang Fetri potong gitu ya, istilahnya mencacah tuh ya propagasi lah ya tuh. Cuma nanti ini yang Fetri tanam semua. Kalau Syngonium sih Fetri nggak disungkup kayak Melano ya. Jadi ya biasa aja, tanam biasa aja. Ini udah ada mata tunasnya kelihatan ya. Tuh ada calon mata tunas baru. Tuh sekecil gitu. Ini masih mending sih kalau Syngonium segini. Kalau yang kalau yang keladi itu malah aku tipis-tipis banget. bisa kelihatan di mana? Bisa kamu lihat di video yang aku mencacah Caladium Humboldti. Caladium Humboldti itu bener-bener tipis banget aku nyacahnya. Tapi jadinya banyak banget.
Nah kalau Singonium ya satu ruas-ruas kayak gini sudah kelihatan. Oke, nah ini dia yang sudah Fetri cacah. Banyak banget kan hasilnya Singonium tricking ini. Dan yang tadi anakannya belum dikasih fungisida, biasa dilap dulu terus dikasih fungisida. Sama ya, semua yang cacahan-cacahannya Fetri kasih fungisida, ini contohnya aja. Oke, sekarang kita menanamnya. Ini akarnya udah akarnya panjang banget ya, kita puter, tapi belum ada kas rambutnya tadi ya, kayaknya baru akar angin, tapi yang udah panjang nggak apa-apa, tanam aja, mudah-mudahan dia tumbuh subur lagi. Tungguin ya siapa yang kemarin mau adopsi. Jangan lupa nanti adopsi Singonium tricking yang bagi yang belum punya. Yang penasaran teksturnya gimana? Jangan lupa nanti adopsi Singonium tricking. Oke, tadi Fetri kasih Dekastar. Biasa ya, pupuknya Fetri pakai yang slow rest. Semua ditanam seperti biasa. Medianya Fetri sama aja ya, cuma yang ini sekam mentahnya nggak terlalu banyak. Tanamnya seperti biasa ya, seperti kamu lihat di video ini, biasa aja. Kasih Dekastar, seharusnya kasih Dekastar ya. Tadi sih pas di tengah-tengah ini kelupaan, jadi taruh di atas ya nggak apa-apa, soalnya dia slow rest juga. Oke, ini yang sisa-sisa cuttingan-cuttingan, kok sisa sih, maksudnya cuttingan-cuttingan yang dari bonggol-bonggolnya sama stepnya dilap dan dikasih fungisida semuanya ya. Kalau aku akarnya nggak aku buang, tetap aku pakai, tetap aku tanam maksudnya. Nah yang ini yang di water propagasi, botol bekas isi air cukupnya ya, sampai ruas dan tempat akarnya itu masuk. Dan tinggal masukin deh itu tanamannya. Nah itu kan kelihatannya akarnya kering, berarti dia nggak ada akar hidupnya. Ini bisa sih sebenarnya kalau nggak water propagasi, bisa dipakein moss, pakai moss hidup juga bisa, cuma ya pengen aja di water propagasi. Ya terserah sih kamu pengennya gimana, apa aja bisa. Ini udah kering ya anak-anaknya tadi, sekarang saatnya ditanam di media tanam. Siapa di sini yang sudah punya Singonium tricking? Coba deh komen. Nah seharusnya Dekastarnya dikasihnya kayak gitu ya, belum sampai full atasnya, jadi deket-deket akar, seharusnya di situ. Cuma kalau misalnya kelupaan ya taruh di atas juga nggak apa-apa. Gitu.
Kalau bisa tanaman itu jangan terlalu ditekan, biar dia gembur tanahnya, jadi cepat suburnya. Karena aku kok tekan ya palingan pojok-pojok bagian keliling potnya itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang bagian si bonggol-bonggolnya yang ditanam. Disesuaiin ya nih. Oh, yang ini anakannya dulu. Anakan dan jadi kalau misalnya tuh satu pot bisa muat berapa tanaman ya silakan. Aku kan karena ini masih bonggol-bonggol bisa dijadiin satu tuh. Nanti kalau misalnya dia udah agak besar bisa dipisah. Ini petolitnya aku buka, nah nih tuh udah ada calonnya ya. Itu peteolit tadi aku buka aja. Kayaknya satu pot aku kasih 2 soalnya akarnya udah banyak, jadi kalau masukin 3 kurang mampu kayaknya. Ini aku tanam yang tadi yang bonggolnya bentuk vertikal ya, ditanam secara vertikal. Nah yang ini sisa-sisanya aku taruh di polybag, nanti jadiin satu, jadi biar langsung banyak kayak gitu. Tapi disesuaikan lagi soalnya itu kan ada banyak akarnya, dan disesuaikan lagi. Ini polybagnya jadi nggak usah tinggi-tinggi, pendek aja gitu, dilipat-lipat. Terus disesuaikan sama yang kita butuhkan. Ini nggak harus yang polybag yang gede-gede gitu. Kalau misalnya dia medianya terlalu besar, terlalu banyak, ntar kurang fokus untuk perkembangannya. Bukan kurang fokus juga sih, jadi kayak apa ya? Bisa jadi kelembapan dia jadi bosok gitu. Jadi kalau misalnya yang kayak gini, nah kan disesuaikan jadi banyak, insya Allah dia lebih cepat pertumbuhannya. Disesuaikan ya. Kenapa sih aku vertikal? Ya seperti video sebelumnya, soalnya kalau secara penanaman secara vertikal itu lebih cepat tumbuhnya, dan aku juga udah buktiin sih. Cuma ada cumanya lagi. Emang dia dalam pertumbuhan bukan bentuknya ya, apa ya, kalau dalam aglonema ada rosetnya kan, yang pertumbuhan kayak rosetnya tuh kurang gitu. Kalau misalnya kenapa sih kalau misalnya ada yang bonggol tapi yang ditidurin atau yang horizontal, itu biasanya dia nanti untuk pertumbuhannya rosetnya lebih bagus gitu, nggak yang asal-asalan kayak, tahu ya roset ya gimana ya. Biasanya kan kalau orang lebih suka aglonema lebih suka dengan keindahan yang rosetnya ya, seperti itu. Biasanya kalau aglonema kebanyakan untuk kontes, dia dari penanaman aja diperhatikan, dari penanaman bonggolnya itu biasanya ditidurin. Kalau untuk kontes ya ditidurin, dia emang lambat tapi pertumbuhan untuk bentuknya itu rosetnya tuh insya Allah dia jadi begitu ya. Kalau salah maafkan ya, ini yang udah Fetri alamin gitu aja sih. Coba deh kalau kamu komen boleh. Oke, ini dia yang tadi Syngonium triching yang sudah Fetri cacah. Jadi banyak banget ya. Yang ini dia bonggol-bonggolnya berdiri dengan cara ditanam vertikal, dan yang ini juga tadi ada yang bawa akar Fetri taruh sini, ini juga, dan yang ini tadi pucuk. Yang ini pucuk karena akarnya di bawah ada 4 daun, jadi ke bawahnya 4 daun. Yang ini juga, yang ini secara water propagasi, yang ini udah anakan, sama yang ini juga. Nah
Ini tadi yang cuttingan ya. Oke, dan sekian dulu dari Fetri. Ini dia Singonium Trekking. Jadi insya Allah Fetri bisa ngeluarin dengan harga yang versi ekonomis insya Allah. Jadi stay tune terus nanti di Instagram Yarika Hijab, masih di @yarikahijab. Di situ Yaha Garden juga jadi satu sama Yarika Hijab. Kamu boleh follow dulu dari sekarang. Insya Allah nanti yang versi ekonomis akan Fetri keluarin di Instagram Yarika Hijab. Oke, sekian dulu dari Fetri. Jangan lupa dukung terus channel Yaha Garden dengan cara di subscribe, di like, komen di bawah, dan share jika video ini bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.